وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita selalu bersyukuri atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, sehat walafiat, waktu longgar, karena kita manfaatkan untuk satu salat subuh dengan berjamaah, sembari kita lanjut ngaji bareng, memahami hadis yang ada pada kitab Wudu wal Marjan. Mudah-mudahan ketulusan niat yang terpatri pada bulan kita hanya ridha Allah, senantiasa memberkahi kehidupan kita. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada kajian pagi ini kita akan membahas tentang babu jawazi la'ni syaitan fi asna'is shalah. Bab yang membahas tentang kebolehan melaknat syaitan di saat sedang sholat. Hadis urut nomornya yaitu 314. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhai, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata atau beliau bersabda, Inna ifritan minal jin tafallata alayya al-barikhata liyaqta'a alayya shalah. Sesungguhnya ifrit dari kalangan jin itu datang dengan cepat. Tadi malam tujuannya adalah untuk menggangguku, agar salat yang aku lakukan itu putus. Wa amkana lillahu minhu, tetapi Allah menjadikan mampu aku menaklukkannya. Fa aradtu an arbitahu ila sariyatin min sawaril masjid, maka aku hendak mengikatnya di salah satu tiang masjid, hatta tusbihu wa tanzuru ilahi kullukum, hingga kalian waktu pagi bisa menyaksikan jin yang telah akan aku ikat itu. Fadakartu qaula akhi Sulaiman Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Tapi aku ingat apa yang dikatakan saudaraku yaitu Sulaiman, ya Rabb, anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Ini dalam Al-Quran surah Shad ayat 35. Faradahu khasi'an, maka Allah mengembalikannya dalam kondisi yang hina. Hadis riwayat Bukhari. Baik Bapak Ibu, dalam kajian pagi ini insyaallah satu hadis ini akan kita jelaskan perihal tentang sholat yang saat khusyuk konsentrasi itu ada yang mengganggu. Nah, ini dipisahkan terhadap diri Rasul SAW sampai bab yang telah disusun oleh mu'allif ini perihal tentang bolehnya
hadis ini ya, mengetengahkan tentang pertama bahwa doa yang dihaturkan oleh Nabiullah Sulaiman. Kita perhatikan dulu, Nabiullah Sulaiman itu adalah putranya Nabi Daud. Ya, Nabi Daud itu punya banyak putra, dan yang terkenal itu yaitu satu, Nabiullah Sulaiman. Dan memang Sulaiman itulah yang mewarisi apinya Daud itu, sampai Allah mengatakan dalam surat An-Naml ayat 16 itu, wa warisa Sulaiman Daud. Jadi Sulaiman itu mewarisi Daud. Ya, waktu kecil Nabi Sulaiman yang masih umur usia belasan, itu dikisahkan sekitar 11 tahun. Nabi Sulaiman itu, Nabi Daud itu mempercayai kepada putranya itu Nabi Sulaiman untuk bisa tampil mengutarakan sesuatu, tampil berpendapat. Sehingga pendapat-pendapatnya itu dipakai oleh abinya, yaitu Nabiullah Daud alaihissalam. Ini sangat-sangat jeli, sangat masya Allah teliti dalam memutuskan sesuatu. Dan Nabi Sulaiman ini pun juga terkenal seorang yang adil, seorang yang bijak. Sampai-sampai ada dua orang itu yang saling cekcok. Yang saling cekcok datang ke Nabi Sulaiman perihal tentang tanah yang ada di persawahan itu. Si A itu mengatakan ini milikku, kemudian si B juga mengatakan milikku. Maka tidak sulit Nabi Sulaiman memutuskan itu. Nabi Sulaiman memberikan keputusan, siapa di antara kalian yang punya sapi jantan yang untuk membaca sawah itu, maka coba bacalah sawah itu. Maka si A, si B sama-sama punya hewan sapi itu. Lalu si A membaca jawab sawah itu ya, dengan sapinya. Ternyata apa? Tapi Sulaiman gak sulit. Ya, sapi siapa di antara kalian yang paling cepat membaca, itulah miliknya. Karena sudah dilogika, kalau sapi itu lincah dan ini merasa lingkungan yang miliknya, maka itu lancar. Sementara yang satu ya sulit, ini nggak kenal lingkungan ini, nggak kenal sawah ini, sehingga sapi itu pun juga kesulitan untuk membaca. Maka keputusan Nabi Sulaiman sudah, yang lebih cepat untuk membaca sawah itu, itulah pemiliknya. Selesai keputusan itu, gak sulit-sulit. Nabi Sulaiman ketika memutuskan sesuatu perkara. Nah, ini banyak perkara-perkara yang lain yang juga diputuskan oleh Nabi Sulaiman itu, ya, menemukan sebuah titik terang dan jawaban yang tepat. Ini sekilas ketika kita memandang Nabiullah Sulaiman mewarisi apinya, yaitu Daud alaihissalam. Apa yang diwarisi? Satu, keadilan, kebijakan, dan hikmah yang telah dimiliki oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Lantas Nabi Sulaiman ini terkenal ya, seorang yang punya wajah ganteng, kulitnya putih, cuma gemuk. Gemuk Nabi Sulaiman itu dengan wajah putih, fisik besar, gemuk, tapi ketawaduan dan kekhusyuan itu luar biasa. Dan beliau mewarisi yang paling besar itu nanti kan kerajaan. Namun ketika bermasyarakat, ya, bermusyawarah, bermuasyarah dengan masyarakat, itu beliau
tidak merasa bahwa dirinya seorang yang punya jabatan tinggi, seorang yang raja dari masyarakat yang ada itu. Malah beliau itu turun, ya artinya apa? Kalau seorang pimpinan turun ke bawah, kenapa semua ini belusuan. Ya, tapi belusuan yang asli beneran. Ya, nggak mau. Nabi Sulaiman nanti tak viralkan. Karena dengan HP saat itu juga, belusuan nanti tak move kemana-mana, berita kemana-mana. Enggak, tapi beritanya itu memang langsung dari Rasulullah. Padahal zaman Rasulullah itu jauh berbeda dengan beritanya Nabi Sulaiman. Rasul tahu ini wahyu dari Allah menceritakan tentang Nabi Sulaiman. Sampai beliau bilang sama kaum, wahai kaumku, ya, aku ini ingin bersamamu, duduk bersama orang-orang yang miskin. Aku yang miskin. Sehingga orang-orang miskin ketemu Nabi Sulaiman itu tidak ada rasa jarak. Berdiri bupati, kemudian pejabat, ada rasa sungkan. Tidak ada jarak antara Nabi Sulaiman dengan kaumnya, dengan kaumnya. Ini sing pimpinan, sing pas, sing tepat, sing cocok, ya, anak istri, sehingga kaumnya itu ada jarak antara seorang pejabat dengan bawahannya. Masya Allah, itu Nabi Sulaiman alaihissalam, di mana dalam satu riwayat Ibnu Abbas yang sampai dikatakan di zamannya itu ada seorang yang adil, seorang raja, itu dua, satu Raja Sulaiman dan satunya Raja Zulkarnain. Namun di sisi itu pula ada seorang raja yang kafir. Yang kafir ini perlawanannya memang satu Raja Namrud, yang kedua Buhtun Nasar. Ini raja yang sangat berkuasa dan zalim, tidak tahu bahwa rakyatnya itu miskin, sehingga mereka jadi raja berkuasa, mementingkan dirinya, tidak mementingkan bagaimana rakyatnya. Sehingga ini yang menjadikan tantangan. Jadi hidup ini pasti ada perlawanannya, karena yang baik lawannya buruk. Nah, kalau baik terus aman, nah, kalau buruk terus rusak. Sehingga isinya dunia itu gitu. Sehingga sampai-sampai di malam itu ingat, Pak, seandainya bumi ini nggak ada orang baik itu gimana? Buruk semua, hancur. Makanya di antara tanda kiamat nanti itu, kiamat besar yang akan terjadi itu sudah tiada suara thayyibah, kalimat thayyibah. Allah sudah tidak teringat lagi, sehingga bumi tinggal hancur. Tapi kalau bumi ini ada orang baik, maka seimbang. Ada orang buruk, orang baik, seimbang. Nah, nek kapane buruk toh jomplang, akhirnya akeh bumi ini orang goncang. Ono apa ini? Salah apa ini? Gara-gara orang salah. Nah, nek salah berat, itu berarti akan goncang. Nek salah enteng-enteng, pokoknya tidak pati-pati. Karena banyak orang baik, sehingga aman-aman saja. Makanya hidup ini di lingkungan, ayo orang baik harus kita muliakan, dan ayo orang baik ini sama kita akan junjung, sehingga kita juga tetap menjadi orang baik. Lingkungan ini akan tetap anteng. Nah, makanya Ka'bah, itu tiap hari ada orang tawaf. Itu menunjukkan keseimbangan bumi. Kapan boten-boten yang tawaf? Ini bumi itu makhluk Allah. Tapi ketika makhluk Allah itu, bumi ini tidak merasa dan tidak mengatur orang-orang baik,
orang-orang yang buruk diangkut, maka bumi tak tahan untuk. Ini kisahnya banyak gitu. Ketika Nabiullah Nuh, Nabi sinten sing imam ikan itu, Nabi Yunus kan ya. Ternyata Nabi Yunus kan kejar-kejar. Ketika berada di kapal, apa kapalnya? Goyang kan, munting kapalnya. Akhirnya munting, tak ada nakoda. Bapak-bapak, kinten-kinten wonten yang sing nglakoni dosa. Nabi Yunus angkat pulau. Nakoda yang boten bertawis. Wah, akhirnya diapakan? Putusane Yudi kan ya. Yudi sing muncul Yunus. Akhirnya muncul mana Yunus? Ya nopo mati. Akhirnya Yunus harus rela untuk keluar dari kapal itu. Tuh, lompat dari kapal itu kemudian dimakmuri ikan, diamankan. Loh, maksudnya kalau ada orang yang salah, loh kapalnya goyang. Nah, saat ini pripun? Pakai wong dosa. Kok sih ketekai ngomong ya numpak perahu iki wong bisa-bisa kok numpak perahu kok tambah nyantai ngene perahu ngopi, rokokan, minum-minuman tapi kok gak tenang kira-kira apa seperti itu ya, bumi ini sih nerimo ya sih dilulu ya kapal ini berat nanti akibat akan bumi marah atas perintah Allah langsung dibalik belum jebol kabeh. Nanti tunggu karena memang untuk zaman Nabi Muhammad SAW ini Nabi Muhammad SAW ini untuk doa ya doa-doanya itu intinya tidak ingin umatnya itu hancur ya, tidak ingin. Kalau nabi-nabi dulu kan memang dakwatun Nabi SAW kullu nabi dakwatun mustajabun. Setiap nabi itu punya senjata doa yang mustajabah. Loh, seperti Nabi Allah digunakan untuk bagaimana kaumnya tenggelam semua kan. Itu berkat doanya. Tapi Nabi tidak ingin untuk itu. Sehingga Nabi lah nanti yang akan memberikan syafaat ketika nanti pada hari kiamat. Dan doaku kata Nabi itu aku simpan dan aku mintakan nanti ketika di akhirat. Ini Rasulullah. Sehingga Bapak Ibu ketika ada lingkungan masyarakat negara yang masih cekcok Allah belum mendukungnya, itu diantara adalah ujian bagi kita. Ketika kita melawannya bisa jadi kita akan syahid seperti Palestina melawan Israel yang sampai sekarang doa kaum muslimin kan banyak, ya Allah hancurkan Yahudi, habiskan Yahudi. Tapi seandainya Yahudi habis, berikut Yahudi nggak ada, maka orang-orang Palestina syahidnya dari mana? Nah, ini justru ada sebuah keseimbangan untuk Allah bentuk seperti itu, namun bukan berarti kita terima saja. Kita berusaha untuk memerangi mereka. Setidaknya kita berdoa. Bahkan di Meksiko, ya, saya lihat tadi malam di YouTube, ya, kantor kedutaan Israel Meksiko dibakar. Nah, itu kantor kedutaan Israel di Meksiko dibakar. Nah, terus ada kata-kata mana Indonesia? Mana Indonesia? Iya di sini. Mana? Nah, ini kemarin kan ada demo kan ya? Yang Sidoarjo. Ya, benar. Pilih pulang Sidoarjo untuk kemerdekaan rakyat Palestina itu. Nah, pun itu kok melebar ke situ. Baik, Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjut di sini. Rasul bersabda dalam hadis ini, sesungguhnya Ifrit itu dari kalangan jin yang datang dengan cepat. Dikisahkan Rasul SAW tadi malam datang dan ingin menggodaku agar sholatku itu putus. Ifrit itu adalah
salah satu jin dari sekian banyak jin. Namun ifrit ini, ya, kalau kita runtut, ya, kita temukan dalam satu penjelasan oleh siapa itu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip apa yang dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar. Ya, Ibnu Abdul Bar kami tulis. Qala Ibnu Abdul Bar mengatakan, Ibnu Abdul Bar, al-jinnu ala maratib. Jin itu ada tingkat, ya, tingkatan. Fal aslu jin, maka jin yang asli itu jin. Nah, itu jin. Karena memang ciptanya jin, kemudian nanti ada repet-repetan. Jin asli artinya gak ruwet, gak ganggu, gak macam-macam. Di alamnya itu jin. Kemudian fa'in khalaqan nas, fa'in khalaqal insi ila amir. Nah, sekarang kalau ada jin yang biasa berserungan dengan manusia, ya, berserungan dengan masyarakat, itu namanya amir. Gila amir. Wa man ta'arradha minhum lisibyan gila arwah. Adapun jin yang menggoda anak-anak, khusus anak-anak kecil, lisibyan, itu namanya arwah. Nah, arwah. Wa man zata fil khabas ila syaitan. Adapun yang sangat kecil, yang sangat kecil itu namanya setan. Ini sing kecil-kecil sing nyengit-nyengit itu setan. Fa in zata ala dzalikilah marid, dukuri setan. Ini sing lebih kecil lagi itu namanya marid. Nah, fa in zata ala dzalik dukure maneh. Sing luwih kejem meneh. Dukure sing kejemang, kalau tingkatan sing luwih kejem meneh itu namanya ifrit. Berarti jin sing paling kejem ya. Cuma wonten sing paling dhuwur ifrit kejem-kejem-kejemane. Nah, waqala Ar-Rahim, berkata Imam Ar-Rahim, al-ifrit minal jin wal arif al-khabis. Jin ifrit itu dari kalangan jin, ifrit itu dari kalangan jin yang dia buruk lagi kecil. Wa idza buligha fihi ila ifrit tafrid. Ifrit tafrid yang melebihi itu, di atas ifrit itu namanya ifrit nafrid. Itu tingkatan. Nah, tingkatan nama-nama ini kita dari ngomong ya sekedar kenal gitu aja. Sebab kita juga kan nggak bisa melihat ifrit, iki ifrit nafrid, iki marid, iki, nah, kita juga nggak kenal. Nah, cuma sing biasa yang kudu ada ciri-ciri, nopo semuanya bau arwah. Tapi budaya kadang-kadang lari kuno nangis, ya menggawe nangis opo anak ini biasa nangis jam 12 sampai subuh. Nah, itu arwah yang ganggu anak kecil-kecil. Lah wong sing gak ngerti anake nangis disuwukno. Ya, temudi tembak. Matur tembak, Pak. Ibu kula kali niki Mbak mboten saged nangis terus, Mbak. Mulai jam pinten? Jam 12 ngantos subuh mari. Biasa ya, arwah itu punya. Ya, nek kapan dibutuhkan dukun. Nah, mungkin saged ugi tambah rewel maneh. Ya, tambah rewel. Sebab itu dibeli arwah maneh. Ya, dijupukno jin sing dukure, akhirnya orang mulai tambah bunuh bisa. Nah, Pak dukun kan ngoten setelahnya. Iki jin opo iki jin arwah. Tak celukno sing dukure. Kon kapan jin arwah sing di air, dukun sing dukure si kono sing. Kono nyengkrit tak goni. Akhirnya jin sing luwih dukun nggoni nang warek cileman. Kok meneng? Hati-hati. Mulai lari itu wonten sini. Kadang-kadang orang
diusir kalau jin sing dukune kalau nyingkrik, sing siji disuruh dukune ojo budonan kuno nyingkir pisan. Kadang-kadang waras. Ya saged ugi ngoten. Tapi intine jin ketemu jin. Budhe ngoten. Dukun ngetokno jin sing luwih dhuwur ya iso nyengkret. Mari kadang-kadang dukun iku matur ngeten. Aku apa? Oh sampe kalaku. Alasane jin kan ngoten kok. Dukun kan ngoten. Kalaku kelas teri, kelas kakak. Lah kelas kakak sing masuk nang kono, sing nambani kelas teri gak kuat. Apa pengen minta apa mrene. Kudu kok bae. Ojo nyekul balik. Penggaweane Pak Dukun niku ngoten. Tapi kadang-kadang benten ya ora sing marah, ora sing apa. Pentingnya kita sudah berseriwak dengan seperti itu, maka sulit nanti kita sudah masuk dalam kesyirikan. Man ataka hinan fa yusaddiquhu fala yuqbalu salatuhu arba'ina yawman. Siapa yang datang ke dukun membenarkannya, ia sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Selama 40 hari. Pun dikiwau intine bahas ifrit itu memang jin yang kejam, ya, yang kecil, ya, yang buruk itu menggoda Rasulullah saat sholat. Rasulullah saat sholat itu didatangi jin yang sangat cepat, digoda agar sholat Rasulullah itu putus, agar rusak salat Rasulullah ini. Nah, Rasulullah ya sampai dalam satu riwayat melaknat, aku laknat engkau dengan laknatnya Allah. Kemudian Rasulullah diberikan ini, fa'am kana lillahu minhu, maka Allah memberikan kekuatan untukku, kata Nabi. Terus untuk apa? Untuk bisa menangkap. Jadi Rasulullah saat sholat itu jin ifrit yang menggoda itu ditangkap Rasulullah, dipegang, dipegang sampai dengan kuatnya lehernya dipegang Rasulullah itu. Nah, lidahnya menjulur sampai mengenai tangan Rasulullah. Ketika Rasul bilang, ketika ludahnya itu menyentuh tanganku, aku terasa sangat dingin sekali, sangat dingin. Jadi liurnya jin iku padha karo ya liur sing ora di kulkas. Wis preseran iku ya, preser dijilat nang tangan. Waduh dikato. Dekato. Iki jin ifrit sampai lere tos. Jin kadang-kadang genderuwo ya, genderuwo iku kadang-kadang hilang sing biasa wong iso delok jin niku biasa dirune ono jin. Beberapa teman cerita, Pak, kula tumbas Pak teng Basu tiang mriku ropa Pak Basu. Terus napa jenengan sing cerita? Lah ya Pak, ndukure kandang niku kan bisa pentol. Pentol kan boleh kandang Pak. Kula tinggal Pak ndukure kandang niku ono genderuwo ngileng tos. Iki sing gawe lari. Gak kroso. Nah, kula mboten ngarani niki sing ngucap niki rencang ningali langsung ndukure tandang ono genderuwo ngileng tos. Adem lho niki panas ketemu adem. Dari wong kok tambah enak to. Karo nek kroso iki santri kula alit alhamdulillah hafal 3 juz ya itu tak baik hafal 3 juz dicat bulinge tumbas bakso alit tapi kira-kira tenduk kira-kira kula mboten tes betul kriya lah ya Pak iku kula niki dicat tantai bulinge tumbas bakso terus mboten pur Pak mboten pur wis tak jak enak-enak tetap kula paringi bakso terus ibu dini mboten pur menen tok katakoni nak opo nak sebab mboten lha opo kabeh mboten tok akhire nopo budi maki mau kula
Ini yang menjadikan pelaris. Pocongan budik lah budik ini. Biasa. Ono pinggir panganan itu. Ini lari alit tasik. Saat ini TK. TK usia TK. Alhamdulillah apa 3 juz. Namun kadang-kadang bisa melihat itu. Ibunya pun juga susah itu. Akhirnya sudah kita bacakan ayat rupiah. Kemudian malamnya alhamdulillah sudah berubah. Kemarahannya sudah mulai surut. Nah, hati-hati. Terus wong sepuh dan apa nih anak iso delok jin. Terus punya panjang indra keenam ngegabus bijuan itu jini wonten menungso kedelok jin. Kadang-kadang untuk kawasan apa itu pulau hebat bisa delok jin. Punya panjang indra keenam jadi bijuni. Balik lagi. Rasulullah itu diberikan kekuatan oleh Allah. Sebagian pendapat mengatakan ini khusus Rasul. Orang lain tidak bisa memegang sampai seperti itu. Itu Allah yang memberikan kekuatan pada diri Rasulullah. Karena menggoda saat sholat, maka ingin Rasulullah itu apa yang beliau inginkan? Faratu an arbitahu ila sariyatin min sawari masjid. Ingin Rasulullah. Ini ada cakap. Aku ikat di salah satu tiang-tiang masjid. Apa tujuan Rasulullah? Kata tusbihu wa tanzuru ilaihi qulubukum, agar kalian semua pagi-pagi bisa menyaksikan jin ifrit. Tapi kasih tahu. Boten cios. Sumpah niku Gusti Allah mijini dan Rasulullah niku purun. Ya, jin ifrit cancang ini yang wakeh isu-isu delok. Tapi tak apa memang. Iso-iso ngomong kene, kok iku pas kok kalah jauh lagi. Kalau kancis penitipan pen langsung panitia wakeh kan ya. Ini zamannya kayak ngono. Pemain sing aneh-aneh iki ya. Tambah las kudu wakeh. Biyen zamane sinten? Ponari ya. Ponari niku duwe waktu ya. Apa lu limit tok gelas sampai habisnya. Lah ngono wong iki lho, cigo. Ngono percaya, orang banyak ke sana. Uang itu blek-blekan. Uang taruh blek, kombuan itu ya. Taruh situ. Masa ternyata Pak dokter ini ngendiko. Justru ketika ya, kemarin ya sebenarnya. Ponari. Ketika ponari banyak orang minta suruh ke situ. Dokter kirimkan situ penuh gara-gara penyakit perut. Mencret kabeh. Mencret. Niki dokter sing atur dokter. Tadi kita yang ini kisah haji. Nah, itu belum berarti seperti itu dan memang berita sama dokternya. Dan itu orang-orang zaman yang sekarang itu banyak orang-orang yang gampang diprovokasi, dibijui, maunya sakit perut tahu aja. Nah ini kita sudah redak saja. Dan ini ternyata tidak jadi. Apa yang menyebabkan Rasul tidak jadi? Fadzakartu qaula akhi Sulaiman. Aku ingat apa dikatakan oleh Nabi Sulaiman dalam surat Shad 35 itu. Nabi Allah Sulaiman mengatakan, Robbi habli mulkan la yang bagi di ahadin min ba'di. Ya Rabb, anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang ini tidak akan dimiliki oleh siapapun sesudah. Rasul hormat kepada saudaranya Sulaiman itu. Maka Rasul tidak jadi untuk mengikat jin ifrit itu, karena ingin bahwa Rasul itu untuk menguasai jin cukup Sulaiman saja. Nah, cukup Sulaiman saja. Dan ingin tidak menyayangi Nabi Sulaiman. Tapi sebetulnya seandainya beliau mau, Allah
Allah menghendaki bahwa Nabi itu juga bisa untuk menangkap dan memerintah jin. Dan memerintah jin itu mau seandainya Rasul mau, tidak malu, tidak ingin menghormati kepada saudaranya Sulaiman, Rasul pun juga bisa. Ini wahyu, kekuatan mukjizat yang Allah berikan, dan tidak sembarangan orang yang bisa menangkap. Karena Rasul asli, sampai jin ifrit, orang yang paling jahat dari kalangan jin, itu tunduk kepada Rasul. Apa akhirnya hadis ini? Faraddahu khasi'an, maka dilepaskan. Allah membuat jin ifrit itu dalam keadaan hina, merasa rendah dirinya karena ditangkap kemudian mau diikat, ternyata tak jadi. Jin ifrit merasa saya sudah direndahkan oleh Rasul seperti ini, kemudian dilepas. Nah, itu mengakui, dan Allah mengatakan faraddahu khasi'an, kata Nabi ini bahwa Allah melepaskannya dalam posisi jin ifrit itu hina, terhina, rendah derajatnya, sehingga kita Bapak Ibu jangan sampai kita berada di bawahnya jin, setan, iblis yang kita mau untuk memenuhi apa yang dimintakan oleh mereka itu. Hati-hati Bapak. Orang yang kadang-kadang tidak memikirkan, tidak paham tentang Al-Quran dan Sunnah, sabda-sabda Nabi tidak dijelaskan, mereka bangga punya khotam, mereka senang bisa melihat sesuatu, rugi, dan jangan sampai sekali seperti itu. Sebab teman saya dulu itu pernah dituturi tiang ceritanya. Jadi wong telu ya, ingin patus nomor. Dia kan seneng ya, jalur-jalur nomor, jalur nang terus. Nah, kebon sing gelap gulita itu masuk ke situ. Iki sing biasa wong sing angker. Wong telu lungguh-lungguh, bengi-bengi sak jam 12. Wangi teko. Asli ini wong telu padha dikabe. Tapi karena tujuannya tadi itu, ternyata apa? Muncul seorang yang sangat gelap. Dan ceritanya yang inten lengan itu kados ini napa sing banyak bumbunya itu kerasnya kaguni loh. Gorila, King Kong yang ini hitam. Belum menyaksikan betul dengan matanya, itu jamaah kami. Sekarang ya gemar semua. Cerita saat dulu itu seperti itu. Ternyata apa? Jin itu sebetulnya malu dan takut dengan manusia. Dia itu hadirnya untuk menunjuki nomor itu, ngir-ngir, malu, takut itu saling terus saja. Nah ternyata kami yang menyuguhi, nah baru dia reaksi untuk mendekat ke manusia. Ternyata dikasih nomor itu gak betul, gak cocok jadi, betul cocok Pak, gak cocok, betul cocok. Lupa bahwa kita sampai ini kalau jelas. Cocok. Dan itu dikasih makan. Nah kemudian datang ke orang yang pintar di daerah itu. Ternyata dituturi, Mas, sampai bersinggungan dengan jin. Pun sampai, berat sampai. Sebab nanti akan minta persyaratan, minta sesuatu, nekat kok turuti, Anda akan diganggu. Kali. Nah, itu sekian puluh tahun. Nah, dia itu kan kerja di kulit bangunan. Dan di kulit bangunan genderuwo sing ben dijaluki nomor teko. Rabu. Akhirnya matur ngeten rencana waktu. Lapo sampeyan kene. Aku belum sampai. Jadi ramu padahal itu jauh. Karena dia itu sudah melekat. Kalau orang itu sudah ingin menghadirkanku, maka kenal sampai seterusnya. Sudah pulang aja kamu, gak usah ikut jauh, gak usah ikut aku. Akhirnya dia ingin hanya lihat dong. Sudah sekian tahun gak ketemu lagi, kemudian muncul meneng nang omahe. Mulai teko meneng. Nah, teko meneng nang omahe. Sampai lapor ini.
konco sampai tak ganggu. Muni ngono lengan karena dia muncul bulunya hitam. Lengan jadi. Lah terus jalur yang aneh. Saya minta permen sugus. Permen sugus. Oh dia ono. Angin permen sugus waktu patosan bupa. Tentuan betul. Akhir kepanggil wono ayu. Permen sugus dipan-paring aja. Akhirnya iki sing tak jaluk. Ya dipang terus ngono kepiye? Water pun sampai saat ini boleh ketinggal malih. Jadi jin sebetulnya, nah sehingga dengan penyebutan Rasul sampai menangkap jin itu adalah keberadaannya memang wujud, berada di alam dunia, tapi orang sebut dunia lain. Memang Allah memberikan batasnya tipis gitu. Sehingga Allah mengatakan dalam surah Al-Araf itu, nah, apa ayatnya itu yang terkenal, innahu yarakum huwa wa qabiluhu, jin, ya, dan komplotannya dan golongannya dan kelompoknya itu melihat kamu min haitsu la tarawnahu, dari tempat yang kau tidak melihat mereka. Ini hanya berbicara secara umum. Jadi kebiasaan jin itu melihat kita, cuma kita tidak bisa melihat mereka secara umum. Tapi ketika waktu-waktu tertentu, maka seandainya jin itu menjelma, kita bisa melihat mereka. Nah, ayat ini bukan berarti langsung total nggak bisa melihat sama sekali. Kemudian mereka melihat kita. Ternyata satu sisi, ya, dengan waktu-waktu yang tertentu, kita pun juga akan bisa dilihatkan oleh jin. Tapi sesekali ya, bukan langsung kita bisa melihat terang-terang. Kalau bisa melihat setiap tempat, berarti kita itu tidak beres. Ada jinnya. Ada jinnya. Nanti kapan mau terlari mau jin itu, kalau masuk keluar Pak, jadi tinggal jin ini, Pak. Berarti jenengan mau jin ini. Iya Pak, ada jinnya. Banyak. Wong jadi ngono buri, dewe semarang. Ini ngarep pipi itu Pak orang jin wong wajah wae. Padahal jadi orang bumi. Karena jin itu tembus dinding. Nah orang yang tidak bisa melihat karena tidak ada jinnya. Tapi ketika jin itu tampil tembus ke alam dunia nyata ini, kita akan bisa melihat mereka. Nah, sehingga ayat ini berbicara surat Al-Araf 27 itu secara umum mereka melihat kita dan kita tidak bisa melihat mereka. Namun sisi-sisi tertentu jin itu juga bisa kita lihat. Nah, sehingga untuk meyakini akan adanya jin itu adalah wajib. Ya, wajib. Sehingga sampai ulama mengatakan siapa yang tidak percaya dengan adanya jin, maka itu sebuah kebodohan. Sebuah kebodohan. Sehingga seorang dokter sampai mengatakan, ya, penyakit namanya epilepsi namanya ayah itu disebabkan oleh dua. Jadi kata dokter, satu bisa jadi karena memang saraf, ya. Yang kedua bisa jadi jin menelusur ke itu. Oh, ini pendapat dokter. Nah, pendapat dokter. Makanya wonten tiyang saraf, ya, kula tanggeti dokter Pak, niku tiyang stres. Yang stres niku perkara dirinya sendiri ataukah ada barang halus yang masuk? Dari tolak iya Pak, jin masuk ke situ. Dia bilang halusinasi. Halusinasi itu timbulnya dari mana Pak? Dia bilang bisa dari jin. Bisa karena memang sarafnya putus. Nek sarafnya putus, ngomongin belakang, ya, ngomongin gak karuan. Nah, dan begitu Bapak, ketika ada orang itu, kita itu malu gitu, seandainya kita menertawai mereka. Nah, itu sebuah musibah bagi mereka yang
sangat kecil, ingin menggoda Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah membutuh menangkapnya, namun dia malu ingin mengutamakan temannya, saudaranya yaitu Sulaiman alaihissalam. Kemudian dilepas jin itu, tidak ingin disaksikan oleh seluruhnya. Nah, karena Nabi Sulaiman sudah berdoa, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ternyata kerajaan ini, kerajaan yang terbesar dari Nabi Sulaiman itu adalah menguasai jin. Baik ifrit, sampai ifrit ketika Nabi Sulaiman menawarkan kerajaan, itu ternyata ifrit tampil. Nabi Sulaiman, saya akan mampu untuk mendatangkan kerajaan ini sebelum engkau pindah dari tempat duduk. Itu ifrit mengatakan. Ternyata jin yang ganas-ganas, jin yang baik-baik itu berada di kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini yang paling besar. Ya, demikian juga berbicara dengan hewan. Ya, sampai semut pun juga, teman-teman, tolong engkau sembunyi, karena Nabi Sulaiman akan menginjak kita, engkau tidak akan terasa. Maka Nabi Sulaiman tersenyum untuk hal ini. Nah, ini karena kekuasaan yang memberikan kepada Nabi Sulaiman, sehingga Nabi Sulaiman menguasai ya, terhadap bicaranya burung, bicaranya ya yang lain, jin-jin itu sudah dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Sehingga Rasul menghormati Nabi Sulaiman, sehingga beliau tidak mau untuk ya mengurusi jin yang mengganggu beliau. Bagi kita, satu wajib meyakini akan wujudnya jin, walaupun makhluk halus, namun mereka punya wujud. Nah, dengan seperti ini, mereka juga beribadah, kita juga beribadah. Kita tidak perlu untuk minta bantuan ke mereka. Haram hukumnya dan itu syirik. Nah, kemudian kita tidak boleh mengganggu mereka. Nah, mengganggu mereka. Ini boleh jin, gobong aja, terus dikuai jangan. Nah, kalau toh itu memang tempatnya, kita pun juga izin ngobrol. Karena para sahabat dulu sampai Imam Sunani dulu itu jin sama saya. Nah, itu ketika jin datang, kami itu terasa. Kami ucapkan salam ke mereka, mereka pun juga ucapkan salam ke kami. Walaupun ucapan salam itu kami ucapkan salam, mereka menjawab tapi tidak bisa melihat. Artinya aku tidak bisa melihat itu. Ada ucapan salam. Ya, sementara di tetangga saya, ya, rumahnya kan kosong. Ya, tok tombol niku matosi tok assalamualaikum. Gene lebih wonten sing jawab waalaikumsalam. Melayu ngarepe dhewe. Sebab kok kosong gak ada wong ora jawab waalaikumsalam. Niku jin. Mestine yo kita ya angel aja ono wong kira ucap salam. Itu jin sing jawab. Nah, begitu. Ternyata zaman Imam Sunani itu juga demikian. Ada proses-proses. Wih, lagu awakmu. Aku kalau lagu aja. Kita kan ketakutan duluan ya. Ayo, wis menungso iku rasa takut banget. Kita tatap muka-muka kita kuat. Insya Allah mereka itu akan lebih malu, lebih takut ya terhadap kita. Nah, sehingga hal ini kita tata, kita lebih berani daripada mereka karena mereka kalah dengan kita. Demikian yang bisa kami sampaikan, bisa ditangkap. Kita ketemu lagi ya. Jin itu bisa melihat manusia, tapi manusia nggak bisa melihat jin. Apa kalau manusia mandi di dalam kamar mandi apa bisa melihat manusia? Jin itu pada dasarnya bisa melihat kan? Ya, kata jin sendiri, ketika manusia itu masuk ke kamar mandi, dan orangnya itu berdoa, maka aku lari. Nah, sehingga Bapak Ibu, ketika masuk kamar mandi, jangan lupakan doa. Saya gak bingung, ya. Maaf belum yang kok jinnya lo tak begitu loh. Mari katakan jin, aku cinta kamu, aku
suka kamu. Kenapa? Sudah aku ketahui ketika kamu mati. Loh, jadi gara-gara